Lagi nunggu bandros. Ya udah penuh. Itu udah penuh, nanti ada lagi. Itu udah penuh. Tuh. Lagi nunggu bandros satu lagi, ini udah penuh. Ini supirnya tuh lagi pada istirahat. Sekarang baru naik bandros. Biayanya masih 20.000 per orang. Selama di sel nomor 5, Pak Karno selalu ditengok, dilongok, dijenguk oleh bebeknya yang kedua. Siapa namanya bebeknya yang kedua? Iya, orang Bandung masa nggak tahu, ayo. Ayo. Yang sekarang nama jalan Ciate udah diganti. Bu Inggit. Hah? Bu Inggit. Cita-citata? Ah, benar. Ya paling meren sekalian, nyala karisma. Ya betul. Ya, Inggit Gar ngasih tepuk tangan dulu dong buat Kang ini. Kang siapa namanya? Abdurrahman. Kang Abdurrahman. Iya. Abdurrahman, karena jawabannya Akang benar, traktir kita dong Kang. Aduh. Kalau saya anti mainstream, karena benar jawabannya diberi hadiahnya. Saya enggak, dibalik. Dibalik, aduh. Beri hadiah kita. Setuju nggak? Ya. Nanti kalau gadis nanya, salah-salah bisa traktir gitu. Ya, Inggit Garnasi. Nama aslinya Garnasi. Inggit itu karena ada peristiwa 3. Jadi mulai kecil, sedang sampai dewasa, selalu banyak orang yang mengasih uang ringgit, 1 ringgit. Ya, Inggit itu berasal dari kata lainnya pingin. Nama aslinya Garnasi. Gar, hegar, segar menyegarkan, asih, kasih sayang, gunung kasih sayang. Ya, heran. Maka kok bisa tahu? Nah, ditanya deh. Ulah tukang. Kenapa bisa tahu namanya Inggit Garnasi? Hanya ada 2 jawabannya. 1, nah saudaranya ya. Kedua, kalau nggak saudaranya, seneng sejarah ya kayaknya. Ya, Tahu aja. Tahu atau dia googling, karena dia googling. Kok bisa tahu dari mana? Ya karena kan salah satunya yang di Bandung kan Ibu Ing ya. Oh, gitu. Tawasannya gitu. Semuanya ada 9. Sembilan. Nomornya 2. Buka hiji kita rapal. Oh gitu. Alapannya pasti yang ketiga. Siapa yang ketiganya? Tahu ini. Yang ketiga, emaknya Megawati. Oh. Fatmawati. Ya. Oke, sekarang kita lagi ada di jalan terkenal sedunia, tertua se-Indonesia. Jalan aspal pertama kali di Jawa Barat ya, di Indonesia ini. Nih, Bandung bisa terkenal sedunia, Belanda bisa kaya. Ya, duitnya dari orang Bandung. Beberapa departemen dan instansinya pindah dari Jakarta, Semarang, Bogor, Surabaya. Nih, kita lihat gedung yang sebelah kanan di depan yang warna putih ini ada tulisannya tuh GGN, gedung gas, nggak ada. Kalau di STP namanya GGS, ganteng-ganteng serigala. Gedung ini adanya di Surabaya tahun 1868, pindah ke Bandung tahun 1930. Kenapa dipindahkan? Karena Bandung pertama mendirikan pusat militer, kedua ibu kota Hindia Belanda, ketiga administrasi. Makanya berbagai perusahaan, toko ingin punya tempat di jalan bergengsi ini. Orang Belanda, orang Eropa kalau mau belanja ke sini nggak ada lagi tempat lain. Pusat fashion se-Asia Tenggara. Raga berasal dari bahasa Sunda ngabaraga. Nih kalau gadis buatanmu orang Belanda, makanya di sini. Maisong Bokharian Braga Permai. Satu-satunya restoran yang hanya menjual makanan Perancis dan Belanda. Lama ada makanan Indonesia-nya. Bawonnya ada, gudegnya ada, ya. Gara-gara itu satu restoran dan 2 toko fashion, Abun Mas dan Amdeling Gelang, Bandung dapat julukan PVJ, Paris Van Java. Di Jakarta tempat ini namanya Kota Tua. Di Semarang Kota Lama,
Di Bali Legian, di Yogyakarta Malioboro, kalau di Bandung Braga. Ya, Braga berasal dari kata Ngabaraga, jalan-jalan sore menyusuri Sungai Cikapundung, tempat bergaya, pamer. Makanya orang Bandung pernah bilang ya, mana mah lobaga, ya mesti baheula saya. Jalan aspal pertamanya ini aspal kedua ya, Sumiaraja sampai ke Kebon Kaum. Jadi aspal pertama itu bukan di Asia Afrika, jalan Asia Afrika. Asia Afrika masih tai kotok di Lebuan kene. Yang jadi viral jalan Sumiaraja, gedung yang sebelah kanan ini hotel Kedaton. Ini yang jadi viral di Indonesia. Dan di depan di atas namanya viaduk, via itu lewat begitu buat lintasan rel. Kalau orang Sunda bilangnya kiratanya dikira-kira tapi nyata molong, ini molong kan? Belum. Bagaimana orang Belanda membuat kereta, rel kereta, tapi tidak menabrak mobil yang ada di depannya. Itu kantor PTKI tadi gedung Gas Negara, ini dulu di Jakarta, pindah ke Bandung. Ya, dulu namanya SS Tas Perumahan PT PJKA, perintah sekarang PTKI. Pindah makanya dulu ke Bandung. Viaduk, via itu lewat, dan itu dua perlintasan rel. Bagaimana orang Belanda membuat rel kereta di atas jalan, jadi tidak akan menabrak. Ya, yang saya tahu hanya ada 5 viaduk itu di Indonesia: Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan. Di tempat-tempat tadi belum tentu keretanya melambat dan berhenti, hanya di Bandung yang berhenti. Saya yang tadi kalau keretanya ada datang, saya berhenti dan melambat. Makanya hotel yang sebelah kanannya hotel Kedaton, kereta api datang, yang kita tonton. Sakit itu. Jalan Braga diberi nama oleh Peter Sisop, seorang asisten presiden. Bapak pembangunnya Kota Bandung yang pertama. Karena dia berjasa, dibuatlah taman bunga tertua se-Indonesia yang sebelah kanan, Peter Spa. Sekarang jadi kantor wali kota. Oleh Munir Artisul, 13.000 tanaman keras, kartu hias dan bunga ditanam. Siapa yang udah pernah main ke sana? Belum. Karena beda nama, beda zaman. Zaman Akin ini beda, zaman saya beda, zaman anak sekarang beda. Beda loh, ada lebih 7 nama. Belum pernah ada yang main ke sana. Tadi kantor apa tadi saya bilang? Kantor apa? Sekarang kantor apa tadi? Wali kota. Saya tanya, wali kota yang sekarang siapa namanya? Tuh, apa nih? Hari ini sebelumnya saya punya apa? Yang sekarang namanya Oden Muhammad Daniel, wali kota ke-27, Kang Emil ke-26, nomor 1 sampai 11 orang Belanda, baru nomor 12 orang Sunda, Raden Ahmad Albani datang. Mau tahu? Makanya di ujung sebelah sananya ada namanya Taman Sejarah. Wali kota nomor 1 sampai sekarang ada di sana. Ya, pernah dijadikan gudang kopi oleh Andes Kemudian di daerah tanah kaya raya. Kalau tadi gudang kopinya ini sebelah kanan vilanya kan ya. Dan sekarang jadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi, Jenderal TNI nomor 1 Jawa Barat. Oke, Bandros, ada yang tahu singkatannya? Bandung Tour on Bus. Di sini dibuat oleh Kang Emil 2018. Disayembarakan siapa saja yang bisa membuat nama bis ini keliling kota Bandung, tapi ada hubungannya dengan makanan khas kota Bandung. Ternyata yang menang Hari Pangestu kalau nggak salah ya, hadiahnya kalau nggak salah juga 3 juta. Ternyata orang Sunda suka menyikat kata. Nggak percaya, cilok apa cilok? Cilok apa? Caci dicolok. Ternyata bandros yang makanan pun ada singkatannya. Mang Meser Bandros beli bandros. Apa yang dilakukan tukang bandros itu singkatannya. Ada yang tahu apa bandros singkatannya? Bandros di Banjur Ngajorojos. Benar nggak? Benar. Kan di Banjur dulu. Nggak mungkin di Kepret. Kenapa Ngajorojos? Karena ada santannya. Apinya tinggi, panas. Kalau nggak panas nggak enak. Tuh orang Sunda ya. Nama jalan di Bandung diantaranya diambil dari 4. Pertama dari kata C, titik nama pohon tumbuhan. Kedua ada nama Belandanya. Ketiga ada sejarahnya. Keempat di blok-blok. Ya, blok sungai, nama pohon, buah-buahan. Khusus untuk jalan yang ini, yang jadi viral di Indonesia, coba lihat patung yang sebelah kanan. Ya, ini yang viral di Indonesia. Kalau yang sedunia viralnya bangunan yang sebelah kanan warna putih. Coba lihat di tembok lantai 2 di balkonnya ada bahasa Belanda. Kata gedung tadi di dunia hanya ada 3. Pertama di Napier, New Zealand. Kedua di Miami, Florida, USA. Ketiga di Bandung. Di kedua negara tadi pasti ayah sudah tidak ada. Tinggal yang di Bandung. Tidak boleh dianjurkan karena kenapa? Mana PBB ya UNESCO, tapi cagar budaya internasional akhirnya dibeli oleh Bank BTPN. Makanya di sana ada tulisannya Bank BTPN.
Oleh Bank PTPN direnovasi, tahu nggak dibalikin ke bentuk semula habis 2 digit 34 miliar. Gara-gara gedung tadi yang hanya satu-satunya di dunia, Bandung dan Peculungan Laboratorium Arsitektur Dunia. Main-main tadi. Nama jalan ini ada yang tahu? Jalan apa sih ini? Ayo, sob, jalan apa? Juanda. Hah? Siti Juanda. Juanda, betul. Nama sekarang Dr. Siti Juanda. Tapi orang Bandung kan senang menyingkat kata. Ah, KSC namanya panjang ting. Balik deh, jalan dah. Tako. Ya, paling sekarang kan Dede di sana ditutup. Itu jalan tadi, jalan Rio, padahal udah diganti. LR sama RR ada di mata. Nama ini, nama Belandanya jalannya Da Costa Boulevard. Orang pertama yang mendiami jalan ini Mr. Da Costa. Siapa yang udah pernah pergi ke Malang? Nggak ada. Karena hanya di Indonesia, hanya di 2 tempat inilah, di Bandung dan di Malang, jalan ini mirip seperti di Malang. Ya. Dari mulai Dukomsel ke bawah, nih, pohon yang ditanam sampai ke pertigaan perempatan tadi, ini pohonnya nih, letak-letak, tegas-tegas. Kalau dari Dago ke atas, dari mulai BCA ke atas, SMA 1, Lucian, tempat B.J. Habibie meninggal, almarhum, pohon yang ditanamnya beda. Kalau dari atas, pohon yang ditanamnya namanya pohon damar. Makanya sempat nama Belandanya Jalan Dago selain Da Costa Boulevard, Damarland. Kalau yang ini, pohon apa dan tuh? Jadi ingat saya kalau sakit ke dokter, dokternya orang Sunda. Sakit apa nih sini dokter? Kaki pecah-pecah. Oh, teman orang Berlin. Oh, ya. Kalau bahasa Indonesia-nya apa orang Berlin? Perpecahan suku. Ya. Kalau dokternya bukan orang Sunda, nggak tahu. Dokter ini sakit apa nih? Sakit ini. Apa itu orang Berlin? Perpecahan suku. Ya. Pohon ini setingkat dengan pohon jati, malah lebih mahal. Karena di Belandanya dipakai untuk masuk-masuk mebel. Ya, untuk pagar, wah kepake sekali. Yang bawahnya juga bibit dan pohon yang nanamnya asli orang Belanda. Pohon apa itu namanya? Ini paling gampang itu. Pohon apa? Hah? Ayo bu, ayo. Pohon apa ibu? Itu saya masih suka makan bijinya. Kalau turunnya kayak kolecer. Itu bagus untuk mah, panas, demam, segala aslinya. Pohon apa itu tadi? Ini tadi ibu udah benar. Ayo, ya. Di sini jarang yang tegas-tegas tadi itu. Hanya di Jalan Dago. Pohon dari M, belakangnya I. Hah? Mau nih orang Belanda ya? Hanya orang Belanda yang bisa jawab. Orang Sunda mah bisa aja Mandera, ya. Pohon mahoni asli dari Belanda, bibitnya, pohonnya ditanamnya. Kenapa disebut pohon mahoni? Ada yang tahu? Karena yang nanamnya mama. Kalau yang nanamnya bapak-bapak, mahoni. Nanamnya bibi-bibi, mahoni. Nah, kita lagi ada di Januari, apalagi nama jalan ini. Di semua kota besar belum tentu ada nama jalan ini. Dan apa hubungannya? Kalau kita jelas Belanda bisa kaya, Bandung terkenal sedunia. Nama seorang pangeran dari Jawa Tengah yang membuat bangkrut kerajaan Belanda. Makanya diabadikan, ini ada hubungannya dengan gedung sate. Ya, ikonnya kota Bandung, tempat gubernur Jawa Barat bekerja. Anu kelibur atau minggu atau bukan dia mah yang ketemu Kang Emil, pada Senin yang Jumat. Ya. Oke, kita beristirahat sejenak. Pak Agus akan berhenti. Pertanyaannya, kenapa disebut gedung sate? Satu, kedua, ada berapa buletak di atasnya? Genap. Benar ah? Genap. Ayo menjawab iya, menjawab itu. So, ya, kita semua orang tahu hanya ya makanya sebut kita lagi ada di Bandung kesempatan nih. Ayo. Udah masih belakang. Papa. Ini berdiri aja benar. Ya. Bapak orang Jakarta, ini aslinya di Jakarta Pak, gedung sate ini. Di Weltevreden, di Gambir, Jatinegara. Pindah ke Bandung Pak.
Ya, ini ada hubungannya dengan perpindahan ibu kota Hindia Belanda, pusat militer. Terus di belakang pusat gedung sate ada batu, itu simbolis 7 pemuda ATU Akademi Teknik Pekerjaan Umum mempertahankan gedung sate. Karena dulu kita merdeka tahun 45, kata siapa? Kata Soekarno-Hatta. Belanda belum mengakuinya tahun 1949. Itu buktinya 7 pemuda mempertahankan gedung sate dari serangan Belanda dan Nika. Nika itu sekutu Inggris. Ya. Kita setelah digali di belakang gedung sate diketemukan 7 kerangka. Ada 3 dari 7 yang hilang. Terus akhirnya yang 3 kerangka itu sudah dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Ciputra. 3-4 lagi belum ketemu. Makanya peristiwa ya penyerangan orang Belanda dengan Nika waktu tanggal 3 Desember diabadikan. Sekarang jadi Hari Bakti PU. Karena ini kantor PU ini dulu di Jakarta. Ya, gedung sate namanya aslinya adalah GB. Orang tua kita dulu bilangnya HB, Government Education, Departemen Pertahanan Sipil. Ya, PU di sini yang pernah nebeng ini adalah kantor pos, museum pos ya, terus lalu lintas dan geologi. Ya, ada yang kantor posnya masih di sini, geologinya sudah pindah, lalu lintasnya sudah pindah. PU-nya juga sudah pindah. Ya. Ada berapa bulatan sih kan? Di atasnya ada yang tahu, ayo. Ya, pemerintah Hindia Belanda membuat gedung sate dan sekitarnya tahun 1920. 1.500 rumah karyawannya, 2.000 pekerja, 150 pekerjanya asing dari Tiongkok, Cina, yaitu ahli pemahat kayu dan batu, ya, menghabiskan biaya. Ada berapa bulatan? Ada 6 bulatan, menghabiskan 6 juta gulden. 6 juta gulden tahun 1920 setara dengan uang yaitu 672 miliar. Ya, duit semua. Duitnya dari mana? Dari orang Bandung. Orang Bandung dari mana? Dari 3 perkebunan, Kina, kopi, dan teh. Ya nggak ada di tempat lain. Kalau karena orang Belanda sudah mengkotak-kotakan 3 orang kaya Belanda di Indonesia, Nusantara saat itu, Hindia Belanda. Pertama namanya Saiker Planters, orang kaya Belanda, usahanya di bidang perkebunan gula dari mulai Jawa Tengah, Semarang sampai Jawa Timur. Kedua, Preanger Planters, kita ada hotel di Preanger. Perkebunan, lalu tempat tadi kita naik dulu bukannya di Dayakolot, di Kerapia, dipindahin sama Dendels. Nah ini, Dendels lagi membangun jalan Anyer, Banten, Panarukan sampai Jawa Timur, 1.100 km. Penancaman tempatnya di sini. Sambil berkata, apabila nanti saya paling lagi sendiri, tolong dibuatkan sebuah kota. Dan sekarang kita kenal kota Bandung. Itu kalau itu mau ke Jakarta, ini dari sini. Karena tidak semua kota besar punya. Jakarta punya, kalau nggak salah ya, Bandung, Anyer, Jogja punya, Panarukan punya. Tidak semua punya. Beruntung kita, karena kita tidak akan. Nah ini yang hebatnya Bandung. Jakarta ibu kota Hindia Belanda. Hampir semua kota yang ada di tepi pantai ibu kotanya benar nggak? Jakarta, Semarang, Surabaya, hanya Bandung nggak punya pelabuhan. Tapi justru itulah bedanya Bandung hebatnya. Dingin. Di antaranya cuacanya seperti ini masih berapa? Bandung itu panasnya 22 derajat, dinginnya sampai 18 derajat. Nyampe tiap hari hujan, ya. Jalan terpanjang sedunia, ya iyalah, melewati benua Asia dan Afrika. Nih, bangunan yang sebelah kanan dulunya ada di Harmoni, Satelit Harmoni, tempat clubbing, mabuk-mabukan, pesta pora, dansa-dansi. Dipindahkan ke Bandung. Ya, oleh Pak Karno dijadikan Museum Asia Afrika. Hanya ada di Bandung. Anak kecil bilangnya jalan pocong, jalan pocong katanya. Silakan yang mau foto-foto, kedua yang mau berbagi, ya mangga. Ya, saatnya. Silakan saatnya. Ya. Wah, ya sedikit baik. Teman mama ini apa namanya? Bukan senam, satu lagi nih. Zumba ya. Zumba ya.
Hanya ada di Bandung. Nah itu yang belum tahu bandros itu tuh namanya tuh. Kalau Jakarta kue pancong, pancong, pantat congkel, doger, dorong gerobak, putu, pedagang unik, tenaga uap. Tuh orang Sunda. Pancong ya, kue pancong ya. Nah, hanya ada di Bandung, nggak ada di tempat lain pas play ini. Ya tuh tempat tuh. Wah. Ya ini gitu. Hanya ada di Bandung. Tuh. Ya, hantu juri, kalau ini superhero. Nah, sampai ke sini dari superhero ada Bandungnya ya. Nah, ini Bandung. Ya, lumayan banget suara. Ya. Dulu mah nggak boleh. Mereka ada peraturannya. Tadi 3 komunitas, hantu juri, hantu, ya superhero Bandung. Mereka juga takut akan 3 hal. Pertama sama air hujan. Kenapa ya pickupnya luntur ya tuh? Kedua sama satu PP, udang-udangnya 3 orang jadi. Tapi sekarang boleh lah. Biasanya Sabtu Minggu, sekarang setiap hari boleh. Yang ketiga nih, yang mereka takutkan. Yang ketiga ada itu apa? Sama mantan. Ternyata mantan lebih menakutkan. Oke, nah inilah jalan dari Anyer Batu Panlokan ini. Roto Posway. Sekarang jalan Asia Afrika. Roto Posway. Jadi 3 kali ya dibagi jalan raya barat dan timur. Terus sekarang dibagi 3. Yang ini dari Pasar Baru sampai Simpang 5 Asia Afrika. Kalau dari baratnya ya itu adalah jalan Jenderal Sudirman. Kalau di timurnya jalan Jenderal Ahmad Yani. Tadi nama orang Cinanya Tamlong. Mereka berdiam diri di Sedia Raja, di Kebon Kawung, di Pecinan, Chinatown, dan sekarang di sini di alun-alun. Makanya jangan heran kalau di sini banyak orang Tionghoa, karena itu sejarahnya. Ya hampir sama lah di Indonesia, pasti ada di alun-alun ini. Ya. Nah di sini nanti ada soto Bandung yang terenak, Maeha. Yang kedua di sini Jalan Yopankar, yang ketiga tadi di Cibadak, Pucalali. Ya. Nah nanti di depan ada bakso, mie kocok, soto Bandung yang terenak. Sok kan itu makan. Endol serendol, pakai nogedok. Soto Bandungnya 25.000 lah ya kalau nggak salah, sama nasi. Enak. Karena tanpa santan. Bedanya soto Bandung sama yang lain nggak pakai santan. Kalau itu enggak. Kedua ada lobak. Yang ketiga ada kacangnya, supnya. Nah ini nih. Nah, udah wangi makanan. Pasar tertua se-Indonesia Ciburiang. Abad 17 dibakar oleh Munada, seorang Chinese ngaku Muslim yang datang ke Bandung. Dia menyewakan penyewaan kuda. Kuda-kuda tadi ada di Jalan Bancuy. Nah ini nih pasarnya, pasar tertua lah. 50 tahun Bandung nggak punya pasar, direnovasi dipindahkan. Setelah itu baru ada di Jakarta pasar baru. Jadi di Bandung ini pasar terbersih se-Asia Tenggara. Nah ini aslinya pasar baru, dulu namanya ini Ciburiang. Sekarang jadi Jogja Department Store. Ya. Sudah mau sampai, sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi waktu jual lah, ada pertemuan, ada perpisahan. Gimana, suka naik bandros? Ingat, bandros bisa disewa 8 jam. Pejabat, presiden, menteri, artis, Kang Emil Kang Uda bisa naik bandros, silakan. Terus yang tadi nge-video nge-vlog boleh dikirim ke medsosnya, ke medsos IG, Twitter, Facebook, pakai hashtagnya Bus Bandros, Bandros Permen, Bandros Desu. Karena kita pernah mengalahkan viral orang-orang yang pergi ke Menara Eiffel, Paris, Prancis, kalah oleh Bandros. Tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan. Nah, mohon maaf kata, banyak salah dan hilaf, pasti kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang Maha Kuasa selalu senantiasa memberikan berkat, keselamatan, dan rezeki kepada kita semua. Amin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, dari mulai Pak Amin sampai Pak Ahmad, mulai itu kain sampai kamu Pak. Dan sudah kami sampai kita jaga sendiri. Mudah-mudahan bercinta wajib. Cukup sekian. Terima kasih. Wah, ngantuk ya. Cekak. Oh iya. Ayo, Pak. Boleh. Enak.
Awas jaga barang bawahnya, jangan sampai ketinggalan. Sanggar.